saya Muhammad Raffi Kamulya dengan NIM 2401073013. Saya Muhammad Bintang Tarik dengan NIM 2401072013. Saya Muhammad Farid Cizio dengan NIM 24077302. Saya Opoldo Rizky Oktari Yuda dengan NIM 2401071030. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kan kita akan diskusi tentang membahas tentang akuntansi kontemporer. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akuntansi kontemporer ini, sebelumnya saya bertanya dulu kepada Raffi. Bisa nggak Raffi menjelaskan apa itu definisi dari konsep biaya per unit? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Valdo mengenai konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit adalah total biaya, antaranya biaya tetap dan biaya variabel, yang dikeluarkan untuk memproduksi, menyimpan, dan menjual satu unit produk atau layanan, dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah unit. Sangat penting untuk penetapan harga, analisis profitabilitas, dan mengidentifikasi efisiensi produksi yang sering disebut juga dengan harga pokok penjualan. Baiklah, itu penjelasan dari saya mengenai konsep biaya per unit. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bintang, yaitu mengenai kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Baik, saya akan coba menjawab tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional adalah metode perhitungan HPP atau harga pokok produksi dengan menjumlahkan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan menggunakan satu basis volume seperti jam mesin atau tenaga kerja, lalu dibagi total unit produk. Nah, itulah penjelasan dari kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Baik, saya akan bertanya kepada Farel, bagaimana dengan keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional? Baik, Bintang. Jadi keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional itu terbagi jadi 3, Bintang. Yang pertama ada alokasi overhead yang tidak akurat. Sistem ini yang mengasumsikan bahwa semua biaya overhead didorong oleh volume produksi. Dalam kenyataannya, banyak biaya overhead, misalnya setup mesin, pengujian kualitas, pembelian bahan, didorong oleh aktivitas non-volume dan menyebabkan distorsi biaya produk. Yang kedua yaitu keputusan manajemen yang buruk, yang dimana karena biaya produk yang tidak akurat, manajemen dapat membuat keputusan yang salah tentang penetapan harga, campuran produk, dan kelangsungan produk. Misalnya, menaikkan harga produk yang sebenarnya menguntungkan atau mempertahankan produk yang merugi. Yang ketiga ada tidak memberikan wawasan mengenai aktivitas, di mana sistem tradisional tidak mengidentifikasi biaya aktivitas spesifik, sehingga manajemen sulit mengidentifikasi peluang untuk efisiensi dan peningkatan proses. Itu yang penjelasan keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, Bintang. Baik, saya akan bertanya ke Valdo. Bisakah Valdo menjelaskan tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas? Oke Farel, jadi saya sedikit menjelaskan tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Bahasa lain dari kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas ini atau biasa kita sebut dengan Activity Based Costing atau ABC. Jadi ABC ini dikembangkan itu gunanya untuk mengatasi keterbatasan sistem tradisional yang ada, yaitu dengan memberikan gambaran-gambaran biaya produk yang lebih akurat. Jadi ABC ini mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengasumsi sumber daya, bukan hanya berdasarkan volume produksi saja, Farel. Baik, terima kasih Valdo. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir. Saya akan bertanya lagi kepada Raffi. Saya ingin bertanya tentang pengklasifikasian aktivitas tersebut. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Raffi? Baik, Valdo. Mengenai pengklasifikasian aktivitas, itu terbagi dari 3 bagian. Di antaranya yang pertama, yaitu unit level activity.
Unit level activity ini yaitu aktivitas yang dilakukan pada setiap unit produk yang dihasilkan seperti penanganan bahan baku, inspeksi unit, pengemasan produk, biaya listrik untuk mesin produksi. 2. Batch level activity, yaitu aktivitas yang dilakukan pada setiap batch produk yang dihasilkan seperti penyiapan mesin produksi, pengawasan produksi batch, dan pengujian kualitas batch. Yang ketiga, produk level activity, yaitu aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat produk ini yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produk-produk tertentu, seperti desain produk, pengembangan produk, dan promosi produk. Yang keempat itu facility level activity, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung keseluruhan fasilitas produksi, seperti biaya sewa gedung, biaya listrik untuk fasilitas, dan biaya perawatan fasilitas. Dan yang terakhir yaitu customer level activity. Customer level activity ini yaitu aktivitas tingkat pelanggan, aktivitas yang dilakukan untuk melayani pelanggan tertentu, seperti pelayanan pelanggan, pengiriman produk ke pelanggan, dan biaya promosi untuk pelanggan. Baik Valdo, mungkin itu pengertian dari pengklasifikasian aktivitas dari Raffi, Valdo.